الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Nasihat Allah tentang doa halaman 17 di bawah. Halaman 17 di bawah. Nasihat Allah tentang doa nomor 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya itu naran surahnya, ayatnya di bawah tuh ada nomor berapa tuh. Artinya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Ud'uni itu fi'il amar, kalimat perintah, berarti Tuhan menyuruh. Maka pemahamannya bila Tuhan menyuruh, hakikatnya Tuhan hendak memberi. Nah ini orang kita nih menyuruh kapunakan kita kah, sabubu kita kah menyuruh bailang ke rumah. Cepati aja kita bailang ke rumah, ada yang hendak kujulung. Nah, menyuruh bailang berarti pemahamannya hendak menjulung. Amun pian bailang hajat tapi kada berdasarkan disuruh oleh ulun, belum tentu ulun menjulung. Pian bailang terima tapi belum tentu ulun menjulung. Nah, tapi kalau ulun menyuruh datang berarti hendak menjulung. Nah, sama kayak doa ini nih. Allah menyuruh berdoa berarti sebenarnya hendak mengabulkan. Maka kita wajib bersangka baik tentang doa kepada Allah ini, bahwa Allah pasti mengabulkan. Tapi ada syarat-syaratnya. Lah, ada syarat-syaratnya. Kada bisa syaratnya tadi ditayuhakan di orang hulu sungai, ditayuhakan. kada dilengkapi syarat-syarat berdoa itu. Nah, maka berdoa tadi pertama kita wajib bersangka baik. Tuhan menyuruh berdoa berarti hendak mengabulkan. Satu. Bahkan ujar ulama tasawuf, hati kita hendak berdoa, Tuhan yang memberi hidayah. Muntung kita bakarumut pulang berdoa kawa, Tuhan juga menolongi. Maka pemahamannya Tuhan ulah muntung kita berdoa, maksudnya berdasar bujur hendak memberi. Nah, dasar bujur hendak memberi. Cuma adab-adab berdoa yang kita laksanakan. Pertama, berdoa itu bagusnya imbah tuntung beribadah. Imbah 5 waktu kah berdoa. Imbah tuntung sembahyang 5 waktu nih, berwirid lalu berdoa. Dan bagus juga berdoa itu dalam keadaan kada batal wudu, menutup aurat, tempatnya tempat yang baik. Nah, maka kalau imbah sembahyang 5 waktu itu terpenuhi ibadatan itu. Biasanya kan imbah sembahyang 5 waktu ini masih baudo. Tempatnya masjid, langgar, rumah misalnya yang bagus tuh. Yang tempatnya kada yang tempat sembarang. Imbah sembahyang, Bang. Imbah itu dalam keadaan kita sudah membaca istighfar juga sudah. Nah, maka paling tepat sesudah sembahyang 5 waktu itu jangan sampai kada berdoa dan berwirid. Itu paling tepat benar sudah. Jangan sampai mbah salam langsung berdiri, kada boleh. Maksud kada boleh di sini kada pangmun haram lah, cuma sangat tercela. Mah kada tercela sama sadis juga aja. Maksud tercela di sini dipandang oleh orang-orang yang salih itu kada bagus benar tuh, Bang. Apalagi kita sampai kina berpandi-pandir lawan orang-orang yang kadang-kadang kita kenal juga nih.
Sakalinya ujung-ujungnya mamadahkan kadusakeun bawirid baduaan itu aja. Bid'ah aja. Nah, hati-hati juga kenapa yang bisa mendengar kita panjang umur tuh. Nah, jangan tak pengaruh kita lawan yang pemahaman-pemahaman yang kayak itu. Wah, ini banyak bila imbah tuntung assalamualaikum berdiri. Takon ini kan apa pian berdiri? Bid'ah itu aja. Boleh ke rumah nonton TV juga sih din bid'ah juga nang sama aja. Nah, raja bid'ah lagi. Jadi kita tadi supaya hidup kita terarah selamat tuh turuti paguruan. Kada mungkin orang tua bahari itu menyesatakan menggawi yang salah. Karena guru-guru kita itu menuruti guru-guru sidin juga. Jadi saling menuruti naranya itu disebut mutabaah naranya. Jangan kita umpatan orang hanyar. Yang kada jelas siapa gurunya, jangan-jangan hantu gurunya. Datang dari mana? Lalu umpatan juga. Nah, jadi imbah salam bawirid, tuntung akan bawirid. Banyak wiritan sudah disusun di guru-guru kita tuh dan termasuk wiritan adalah berdoa. Sebab kalau kita berdoa bakarinah itu biasanya menyediakan waktu tuh biasanya tangalih sedikit. Kalau imbah 5 waktu tuh pas sudah masih dalam keadaan berwudu, masih menghadap kiblat, apalagi berjamaah. Yang mengaminahkan dengan yang berdoa itu sama. Jadi kada usah model kayak yang batu tunjulan itu pian aja. Timbul saparapat jam batu tunjulan ya. Nah, sama aja. Yang berdoa dengan yang mengaminahkan sama dapatnya. Nah, bahkan yang guringin dapat juga sama aja juga. Yang berdoa dapat, yang mengaminahkan dapat, yang teguring pun dapat. Sama aja bila itu berjamaah. Nah, berjamaah. Lalu yang kita perhatikan adab berdoa. Adab berdoa ini banyak sebenarnya lah. Cuma yang paling penting susunan berdoa itu nah, susunan doa. Pertama bismillah berdoa itu. Imbah itu mengucap alhamdulillah. Imbah itu baca salawat. Salawatnya itu sadapian. Yang mana pian hafal. Imbah itu bagus juga ditambah dengan zikir Nabi Yunus yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali. Karena di hadis Rasulullah bila mengucapkan itu 3 kali sebelum berdoa, doanya mustajab. Nah, imbah itu hanya berdoa. Doa yang paling baik itu adalah doa susunan yang ada sudah dalam Al-Qur'an. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah yang ada sudah diajarkan oleh Nabi, bagus juga. Atau yang disusun oleh para ulama yang soleh-soleh. Amun kita menyusun seorang, kalau kopina kana nafsuan, menyusun seorang. Sebab aturan berdoa dari ditinjau dari sisi kata-kata itu ada peraturannya. Kadang-kala kita mantangan disuruh berdoa, lalu sakahandak hati minta, ya Allah, ulun minta panjang umur 200 tahun. Nah, ini kada membedai meminta sesuatu yang kada lazim. Ya Allah, sugihakan ulun punya sampai 100 turunan Tuhan Nah, kada lazim juga ini, kada nafsuan narannya. Ya Allah, ulun dikubur hendak kaya istana. Di padang akhirat kaya istana, bakal naungan, kaya raja. Batu kena masuk surga berdahulu pada Nabi Tuhan lah aja. Nah, kan nafsuan juga narannya berdoa kayak ini. Kada salah cuma kada beradab. Mantang-mantang disuruh meminta. Memang disuruh meminta, kita meminta tapi ada aturan main ya kita. Nah, ada aturan main. Jadi yang dipintan itu sesuai akan lawan peraturan. Nah, pertanyaannya permintaan apa yang paling bagus? Yang paling bagus itu permintaan apa? Yaitu kita meminta lawan Allah sesuatu perkara yang menjadikan kita selamat di akhirat. Nah, itu paling bagus menurut ulama fikih. Menurut ulama fikih yang paling bagus dipinta itu adalah perkara-perkara yang menjadikan kita selamat, bahagia, sejahtera di akhirat. Nah, panin tuh minta keampunan lawan Tuhan.
Ya Allah ampuni ulun, itu berdoa juga. Minta keampunan lawan Tuhan. Karena orang yang celaka tuh orang yang kada diampuni, itu aja sebabnya. Asal diampuni selamat aja di akhirat. Minta keampunan lawan Allah. Nah, bahkan Allah melajari, Nabi memadahi lawan kita, guru-guru menyampaikan ke kita, doa yang paling harat itu adalah diantaranya, selain daripada yang minta keampunan tuh, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Pian hafal sudah itu. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Arti hasanah itu kebaikan. Nah, menurut ulama tasawuf, menganalisa doa yang ini, ini doa yang termasuk memenuhi kriteria segala macam disiplin ilmu. Menurut tauhid bujur, menurut fikih bujur, menurut tasawuf kada tersalah. Nah, ya Allah minta kebaikan. Kalau kita minta basambat, ya Allah ulun sugihakan. Nah, itu parasa kita aja baik, belum tentu menurut Allah Ta'ala baik. Ya kalau? Nah, kalau kita minta sugih saja di dunia, berdoa, secara hukum berdoa memang kada tersalah. Menurut ilmu fikih kada tersalah. Menurut tasawuf salah tuh. Amun menurut fikih kada tersalah, pian minta sugih kada tersalah. Tapi kalau menurut tasawuf kada beadab. Karena kita bisa-bisa model kayak mengatur Tuhan, satu. Yang kedua, model kayak kita tadi mengetahui, model kayak berisi ilmu kayak Allah Ta'ala juga tuh. Tahu bahwa kita ini baik sugih. Pada kada, buktinya meminta. Bahkan mengajal pulang. Mengajal di doa Habib misalnya. Habib, doakan ulah supaya sugih aja. Mengajal di doa Habib. Atau mengajal di doa ulama manakah? Nah, atau minta doakan seluruh Habib, seluruh ulama sedunia, dikiriminya surat doakan supaya sugih. Ini sebenarnya mendemo Allah Ta'ala bersama-sama. Jangan juga kayak itu. Menurut kacamata tasawuf itu tak salah. Karena model kayak kita tuh berisi pengetahuan sudah bahwa sugih itu baik pada miskin. Nah, lawan Tuhan pulang berpikir juga. Maha suci Allah kayak manusia lah. Cuma melihat dia Tuhan antik juga orang nih. Minta sugih hari-hari. Ya Allah minta sugih, titik Tuhan naik. Kada. Balik lambat jangan juga. Nah, jadi jatuh hari antik juga si undul ini. Padahal miskin dari aku, sugih dari aku. Sugih ujian, miskin ujian. Ini model kayak cakap nih tuh, memilih sugih. Nah, jadi jatuhan antik benar. Malaikat pun dia takajut-kajut juga mendengar yang doa kita nih tuh. Yang model kayak panjang, mukadimah, sekalinya ujung-ujungnya hanya minta sugih. Nah, menurut ulama tasawuf pulang mun kita hendak minta sugih juga, jangan titik tapi koma. Nah, supaya ada baik-baiknya. Ya Allah, sugihakan ulun balakas yang berlambat secepatnya, secepat kilat. Tetapi Tuhanai bila jadi kebaikan bagi akhirat ulun. Nah, ini temannya sedikit kada bahwa lawan ulama tasawuf kalau kayak ini. Kalau tadi titik yang tak sugih aja, itu tapahwa lawan ilmu tasawuf. Kita garing nang kayak itu juga. Jangan ya Allah sembuhkan ulun titik. Nah, itu kada boleh itu menurut ilmu tasawuf. Nah, kalau menurut fikih bujur aja sudah ninto. Mun kita kok berfikih aja. Ayo silahkan. Hidup kalau berfikih aja bahaya. Dikhawatirkan ujar Imam Ghazali orang tersebut akhirnya suul khotimah. Karena orang berfikih ini berfikih saja tuh kada batasawuf itu cenderung kena ujung-ujungnya menyalahkan Allah Ta'ala. Misal pian berfikih aja nah. Ya Allah ulun minta sugih, berusaha sudah, berdoa sudah, ternyata kada sugih-sugih, pian bisa maungut tuh kena. Nah palingnya maka di Quran tuh ud'uni astajib lakum. Tuhan menyuruh berdoa dan bilanya mau berdoa aku perkenankan, aku kabulkan. Ini kenapa kada kabul-kabul? Tuhan ini berdusta sekoleh aja. Nah, ujung-ujungnya kan model kayak menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara berpikir aja.
Atau Tuhan ini jangan-jangan ada sanggup menyugihakan aku. Salah juga pulang ini gara-gara berpikir aja hidup tuh berbahaya kalau berpikir aja. Atau misalnya aku yakin Bang Tuhan tuh sanggup aja. Dan kada mungkin juga sidin berdusta. Dan pasti sidin mendengar doaku. Cuma sidin ini pamalar. Ujar. Gara-gara berpikir aja. Paham lebih nih. Maka itu berdoa adalah suruhan Allah. Di situ ada ajaran fikih, tapi ada juga ajaran tauhid, ada juga ajaran tasawuf. Apa ajaran tasawuf di dalam doa? Apa ajaran tauhid di dalam doa? Waktu kita berdoa sebenarnya kita sudah mengerjakan nilai-nilai tauhid. Kita hanya meminta kepada Allah, kada meminta kepada makhluk. Itu tauhid sudah. Jadi orang berdoa perlambang bertauhid lawan Tuhan. Kadang meminta lawan makhluk tuh, tapi lawan Allah ini orang bertauhid. Ibadah itu orang nyebut doa meminta tuh syariat, fikih narnya. Nah, cuma bertasawuf, beradab lawan Tuhan. Maka di antara adabnya adalah kita di samping berdoa ada berisi hati ridho. Nah, ridho. Arti ridho itu bainggih apa ujar Allah. Nah, kalau kita hendak mengetahui apakah doa kita ini termasuk doa yang disukai oleh Allah atau doa yang dihukumi maksiat lawan Tuhan. Nya banyak orang berdoa tapi kalau menurut ulama tasawuf orang itu bermaksiat lawan Allah Ta'ala. Kamana-mana berdoa. Apalagi nyembah mendengar doa itu mukhul ibadah, utaknya ibadah. Itu hadis Rasulullah. Doa itu mukhul ibadah, utaknya ibadah. Artinya intisari ibadah itu doa. Cuma maksud kenapa disebut doa utak ibadah? Maksudnya adalah di situ nampak bahwa kita mengisahkan Allah Ta'ala, menyatakan bahwa hanya Allah yang mampu memperkenankan doa kita. Makanya kita meminta lawan Allah. Nampak di situ kita memohon lawan Allah. Nampak menyatakan bahwa kita ini hamba Allah itu Tuhan. Maka disebut doa itu adalah ibadah. Itu maksudnya. Bukan berarti setiap berdoa itu jadi ibadah, belum tentu. Kalau berdoa memaksakan kehendaknya, ini naranya maksiat. Berdoa memaksakan kehendaknya, ini maksiat lawan Tuhan. Hati-hati, jangan kita berdoa memaksakan kehendaknya. Nah, maka ujar ulama tasawuf, mungkin kita hendak tahu di mana Allah Ta'ala yang ketujuh waktu kita berdoa, yaitu ketika hati kita sudah ridha dengan takdir Allah terhadap kejadian yang di diri kita, lalu kita berdoa, maka doa kita itu doa yang disenangi oleh Allah. Misalnya kayak ini pian garing. Ridha dulu dengan sakit, dengan garing ini ridha dulu dengan Tuhan, berdamai dulu. Sudah damai, hanya berdoa. Maka doa kita ini kada karena nafsuan, bukan didorong oleh nafsu. Ya Allah, ulun minta sembuh, tapi mungkin kada menyembuhkan kada apa ya Tuhan. Ulun sudah ridha juga. Nyaman nukun ini, kada bahuan. Ya Allah, ulun minta sugih, tapi mungkin kada menjugihan kada apa-apa. Ulun ridha aja ulun miskin ini. Nah, artinya sudah ridha, maka doa tadi disenangi oleh Allah. Kada ada unsur memaksa Tuhan. Tapi kalau kita belum ridha dengan keadaan kita, lalu kita berdoa, itu biasanya nafsu yang mendorong doa itu. Kita garing, tuhuk, lalu berdoa karena kada senang dengan garing, karena kada ketujuh dengan garing, lalu meminta sembuh. Ini belum ridha dengan keadaan, berdoa lawan Tuhan minta perubahan. Ini hakikatnya mendemu Allah Ta'ala. Padahal jar Allah, sakit ini dari aku, dan aku tahu nyawa bagus sakit pada nyawa bagus garing pada sembuh. Nyawa bagus miskin daripada sugih. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri, karena Allah yang maulah kita nih. Jadi bila kita berdoa minta sugih, kada sugih-sugih, itu bukan berarti Allah kada mengabulkan doa kita. Allah simpan doa kita pengkabulannya kena di surga. Maka kita tuh penyugihnya di surga. Jar Allah, kok kabulakan aku kada pamalar, cuma nyawana sugihnya di surga aja yang cocok. Amun di dunia kada cocok sugih. Berbahaya.
Coba kan disuguhkan Tuhan. Ada 4 lagi bini 10 bisi bini. Han, kadalah menyalahi pikir. Gara-gara sugih. Di mana-mana ada bininya. Gara-gara sugih. Ayo, kadalah jadi bermaksiat. Gara-gara sugih kadada lagi di majelis taklim. Di mana yang ada? Nongkrong dengan Donald Trump sekarang ini. Nah, sama-sama pada sedih. Donald Trump sedihnya sedih juga. Nah, jadi Allah Ta'ala lebih tahu mana yang bagus untuk kita. Dan kita yakin bila kita meminta asal beradab pasti Tuhan memberi. Cuma di waktu yang Allah kehendaki. Nah, kita meminta sesuatu Allah kadang memberi. Berarti sesuatu ini bisa diberi Tuhan karena di akhirat. Nah, itu. Jadi imbah tuntung berdoa, doanya tadi yang kayak tadi, doanya isi doa tadi nih. Boleh hijab ya nak napa urusan dunia, tapi jangan titik koma jika itu menjadi kebaikan bagi akhirat ulun. Minta doa panjang umur, bagus. Ya Allah panjangkan umur ulun dalam taat ibadah kepada pian Tuhanai. Nah, jangan panjang umur titik, jangan. Doakan banyak umur, kada aja lun. Minggat situ aja kada. Mengkabul siapa tahu dalam keadaan maksiat ya kada. Ya ada rajin guru aja undangan banyak umur, tambahi lagi aja lun. Panjang yang sebutingnya aja lun. Nah. Panjang umur aja menyentuh handap. Sia-sia aja ya kalau. Maksudnya handap kesabaran. Nah, pian kada paham. Handap kesabaran menjalani hidup. Umur panjang tapi handap kesabaran. Daur aja terus hidup nih. Itu sia-sia hidup. Jadi panjang umur, panjang juga kesabaran. Hah? Itu. Nah, menurut ulama fikih, asal berdoa tadi bujur-bujur menjalankan adab-adabnya lah, maka Allah perkenankan doa kita. Asal bujur-bujur dilaksanakan adab-adabnya. Cuma tadi tata caranya tadilah tata caranya. Bismillah, alhamdulillah. Ini mungkin kita kada bisa bahasa Arab. Nah, bismillahnya tak hafal sudah ya kalau bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hanya pian bahasa apakah? Bahasa Jawa kah, bahasa Dayak kah? Bahasa Banjar kah, dasar aja bahasa Sunda kah, bah tuntong ninto hanyar pulang ditarusakan dengan salawat kepada Rasulullah. Hanyar alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tata cara berdoa. Lalu yang ulun kisahkan ini berdoa tata cara menurut ulama fikih. Nah, jadi kalau kita melaksanakan kayak itu, kita sudah disebut beribadah sebenarnya. Jadi orang berdoa itu sudah beribadah. Sudah melaksanakan ibadah. Makin lawasnya berdoa, sejam misalnya berdoa, tapi mau seorangan lah sejam nih. Namun yang berjamaah berdoa sejam, hilang orang berataan. Ada lagi di belakang seorang aja lagi ada, lawan malaikat banyak nih. Nah, manusianya hilang sudah berataan. Kalau nya sejam berdoa. Nah, maka sama sejam berdoa, sejam juga ibadah. Asal tadi adab-adabnya dilaksanakan. Jadi orang berdoa adalah orang yang mengerjakan ibadah, sudah berpahala ngarannya. Nah, itu satu. Menurut ulama tasawuf, doa itu sebenarnya bukan meminta. Alah, ini penting juga kita tahu. Nah, kalau menurut fikih doa itu meminta lawan Tuhan, bujur ya sudah. Kalau menurut ulama tasawuf doa itu bukan meminta lawan Tuhan. Makanya orang-orang sufi itu bila berdoanya kada pernah menunggu hasil, menunggu kabul tuh kada ada. Bila sudahnya kerjakan selesai, ingat kan kada lagi nya. Ini orang sufi. Sebab doa ini itu menurut ulama tasawuf bukan meminta tetapi menghambakan diri dengan Allah. Itu naran doa. Menghambakan diri dengan Allah. Ud'uni, pintalah kepadaku. Itu secara arti kata-kata. Kalau orang tasawuf memadahkan pemahaman ud'uni itu artinya nyawa jadi hambalah, jangan kada jadi hambaku ya Tuhan. Itu maksud ud'uni itu.
Astajib lakum, kalau nyawa mau jadi hambaku, kubuka akan hijab. Itu maksud astajib lakum. Nah, ini menurut ulama tasawuf. Pak Muhammad ud'uni astajib lakum. Kalau kita yang zahir ini ya tadi tuh berdoa lawan Tuhan. Bila mau berdoa Tuhan memberi apa yang kita inginkan. Nah, itu secara zahir. Nah, ulama tasawuf ini kadang kayak itu memahaminya. Nah, ud'uni, nyawa jadi hamba bagiku ya Tuhan. Bila nyawa bujur-bujur duduk di kehambaan, astajib lakum, kubuka akan hijab. Nah, maka batiniyah doa adalah menghambakan diri kepada Allah. Zahiriyah doa meminta lawan Tuhan. Zahirnya doa itu meminta. Maka secara zahir bila kita meminta sudah beribadah. Tapi tadi syarat-syaratnya tadi kayak tadi. Bila syarat-syaratnya kada dipenuhi, jadi maksiat doa ninto. Bangun jam 2. Imban itu sudah tuntung istinja, bau do segala macam, mandi wajib sudah juga. Batu mengambil kasurban. Oh, mengambil ke tungkat ya kalau orang ke sajadah segala macam ini tungkat beijazah mah sudah. Mengambil ke tungkat tasbih cari tasbih yang beijazah yang lawan guru anu, tasbih yang biasa ambili berataan. Mau andak sini 3 buting tasbih. 3 kali bang beijazah nih. Nah, lalu sekalinya imbah tuh berdoa lawan Tuhan. Tapi hati waktu itu belum ridha lawan takdir Allah yang nya terima, ini maksiat. Kada dianggap ibadah lagi. Nah, jadi kita ini penting benar tahu. Jangan sampai kita kada berisi perhatian ridha. Sakurang-kurangnya kita bersangka baik lawan Tuhan waktu berdoa dan sesudah berdoa atau sebelum berdoa sudah berisi perhatian sangka baik. Tuhan menjulungi aku yang garing ini bagus saja tuh. Ada aja tuh kebaikannya. Nah, sudah kayak itu berisi perhatian, hanya kita berdoa. Nah, jadi kita tuh kadada waktu doa tadi mengarasi Tuhan atau mengatur-atur Tuhan. Kadada. Jelas saya inilah. Nah, amun hati sudah ridha atau sekurang-kurangnya bersangka baik, maka doa kita tuh bujur ibadah narannya. Bujur ibadah. Kalau hati belum ridha, apalagi hati ini masih sangkal, lawan keadaan kita sekarang ini berdoa, itu narannya unjuk rasa. Unjuk rasa lawan Tuhan. Bangun jam 2 malam unjuk rasa sekalinya. Hati-hati. Makanya ilmu pengetahuan itu penting benar. Supaya kita tahu mana ibadah, mana unjuk rasa. Imbah nintoh. Nah, kalaunya ulama tasawuf memandang doa tadi secara batiniyah sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Kada ingat zahirnya. Jadi ketika mereka berdoa, ini orang tasawuf lah. Nah, mudahan kita sama-sama paham di sini ya kalau kada kau mengamalkan paham bareng dulu. Nah, orang tasawuf tuh hatinya selalu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tasawuf nih hatinya selalu rindu dengan Rasulullah. Katuju berkumpul dengan Rasulullah. Karena mengharap berkumpul dengan Rasulullah, maka selalu mengganang. Caranya mengganang ulama tasawuf dengan Rasulullah itu caranya selalu melihat-lihat atau mengganang-ganang bahwa akhlak Rasulullah itu ada di dirinya. Ketika akhlak Rasulullah itu sudah ada di dirinya, inya sudah cukup di situ. Cukup sudah terobati rasa rindu melihat Rasulullah. Nah, jadi rindu dengan Rasulullah itu cukup dilihat dengan adanya akhlak Rasulullah di dirinya. Lalu ia berdoa. Nah, sekarang doa ini akhlak siapa? Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang tadi berdoa, inya rasa lilihatan lawan Nabi, rasa lilihatan lah. Jangan mengaku Nabi. Hati-hati. Nabi akhir zaman Rasulullah. Kada ada lagi Nabi sesudah itu. Nah, berdoa rasa lilihatan nang kayak ini pengakhlak Rasulullah. Nah, ini yang disebut berdoa karena rindu, karena cinta. Nah, ini lebih ganal pahalanya. Inilah asli lillahi ta'ala. Asli lillahi ta'ala. Nah, ya Allah, ulun berdoa ini
Satu aja tujuan hendak melihat akhlak kekasih hati ulun. Yang hari-hari ulun bersalawat kepada sidin. Yang sidin itu kayaknya memberi syafaat lawan ulun. Nah, lalu berdoa. Nya kada menggandang lagi apa hasil doa kada digandangnya. Yang dilihatinya adalah yang sekarang ini, nikmat Tuhan yang ada sekarang ini, yaitu diberinya inya kesempatan melihat akhlak Rasulullah waktu itu. Ini yang disebut astajib lakum. Nah, orang yang berdoa hakikatnya sudah dikabulkan oleh Allah apa yang menjadi tujuan hatinya. Ini bagi orang tersufi lah. Waktunya berdoa, ini sudah kabul hajatnya. Karena hajatnya hanya melihat akhlak Rasulullah. Ketika berdoa kabul sudah hajatnya. Nah, apalagi yang dihadangi? Kada ada yang ditunggu. Maka mereka berucap, hadza min fadli rabbi. Inilah karunia Allah yang paling ganal. Ketika berdoa mereka sudah menerima karunia Allah. Nah, ini orang tersufi. Kada ada yang dihadangi. Padahal mereka tuh garing, miskin, bisa aja juga. Karena musibah, bisa juga. Tapi ketika mereka berdoa, asik sudah lawan Tuhan. Rami. Kenapa? Inilah tujuan hati mereka. Maka kada ada istilah orang sufi itu bila berdoa, mahadangi kabul, mahadangi yang diinginkan, kada ada. Yang diterimanya itu sudah. Nah, orang yang sudah kayak ini, level berdoanya inya kawa istiqomah. Berdoa aja terus orang ini. Kenapa berdoa terus? Memang inya menerima terus pengkabulan dari Allah Ta'ala, lalu istiqomah terus. Nah, kalau kita berdoa menunggu kabul, berdoa hendak sugih menunggu kabul, paling lawas setahun pian berdoa bisa ampih berdoa namanya kada kabul. Nah, coba pikirkan aja, ya Allah ulun minta sugih, berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ulun minta sugih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun salawat muka atas segala macamnya, walaupun bismillah walhamdulillah, karena menghadangi itu kapan pabila ujar paling lawas setahun datija. Arti lawas tuh lama, paling lama setahun. Imbah tuh kada berdoa lagi. Masa sia-sia aku berdoa aja. Kada kabul-kabul nang kayak ini. Di manakah salahnya leh ya? Yang antara dua aja nih ya. Amun aku kada salah bang ya. Sudah bujur aja, sudah sesuai peraturan. Mengapakan ini aja? Mah mencari kesalahan tuh. Ya tadi ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang doanya kada bujur, yang di awalnya niatnya sudah salah, apapun ibadahnya bila niatnya salah, ujar para ulama kada kawa istiqomah. Maka hidup tuh dicari istiqomah. Beramal tuh istiqomah. Nah, supaya kita kawa istiqomah berdoa. Napa doanya supaya kau istiqomah? Nah, caranya yang kayak tadi. Kita berdoa sudah kabul. Kenapa? Karena ini sudah ibadah, sudah berpahala. Ini yang kita cari. Mudahan paham nih lah. Nah, mudahan paham. Yang kedua, tadi hanya mukadimah nih yang ianya nah. Masih ada waktu ya kalau 10 menit. Ada juga para ulama nih, tuh kada berdoa lalu-lalu, ada juga. Tapi mereka walaupun kada berdoa lalu-lalu, kayak kita nih kan kada berdoa lalu-lalu, dasar asli kada berdoa lalu-lalu. Mudah kayak kisah tawakal nih tuh. Nah, ada para ulama ada juga kayak itu kada berdoa lalu-lalu. Tapi mereka nih tuh kancang bawirid. Nah, jadi bila kita hendak kada berdoa, maka alternatif kedua bawirid kancang. Bahkan para ulama memadahkan wirid ini lebih afdal dari berdoa menurut sebagian ulama. Lah, lebih afdal daripada berdoa. Pian biasa wiridan baca Quran sehari sejuz misalnya. Atau wiridan baca salawat sehari 100. Arti wirid itu tentuakan waktunya, tentuakan jumlahnya, dan itu perkara yang sunnah disebut wirid ngarannya. Amun yang wajib itu jelas sudah yang pengulir yang rajin kata tapi wajib itu menggawe kata kau kada. Ini yang sunnah nih. Oh pian wiritan antara maghrib isya sembahyang sunnah misalnya apa sembahyang sunnah. Ditentukan sudah waktunya.
ditentukan jumlahnya. Nah, itu disebut wirid. Nah, ini lebih menurut para ulama lebih hebat daripada doa. Sebagian ulama memadahkan berdasarkan hadis Rasulullah, jar Nabi, barang siapa inya sibuk berzikir lawan aku, sibuk membaca Quran misalnya, sibuk membaca salawat, nah makanya ku beri lebih daripada orang yang meminta. Itu ada hadis Rasulullah kayak itu. Nah, dan dalilnya pulang sejarah para nabi. Nabi Ibrahim ketika di dalam api, dalam api sudah, apinya kayak gunung kenalnya. Nabi Ibrahim dilempar ke situ. Kadada dalam sejarah Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma, ya Allah, lepaskan ulun dari panasnya api, kadada. Bahkan menurut kisah malaikat Jibril kan bulang-bulik ya kelak. Batamu, oi Ibrahim ya, Jibril nih. Nyawa bisi Tuhan lo kok. Minta sama Tuhan supaya dilepaskan dari ini. Ujar Nabi Ibrahim, Bil, Allah tahulah sudah aku keadaan kayak ini, tahu sudah Nabi Ibrahim apa bang? Nah, ini orang yang bercintaan lawan Tuhan lah, kekasih nih. Kita kada kau menurutin kain lain makomnya. Dua laki bini hendak gugur di jembatan, kada perlu bini berucap tolong kada perlu, imun laki paham langsung mengikuti. Paham lah bian. Sama kayak orang bakasih kasihan dengan Allah. Amun sawat yang bini tadi tolong yang laki itu napang teja bungol lagi ninernya. Paham lah. Sama orang kasihan dengan Allah Taala. Sebenarnya kada perlu meminta, Allah tuh sudah memberi. Ujar Nabi Ibrahim, Allah tahu aja loh kok keadaan kok, mun tahu hatu apa bang lagi. Nah, mun itu berdoa barang pian berdoa lawan Tuhan. Kada perlu berdoa aja Nabi Ibrahim. Lalu Nabi burin apa ucapan sidin? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kada berdoa sidin, tapi berwirid. Apa wiritan sidin? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ini dalil orang yang memadahkan wirid lebih abdol dari doa. Contoh yang kedua, Nabi Yunus dalam parut iwak harusnya secara adat mati itu berapa lawas kada berhinak, tapi tetap aja hidup. Ini menandakan bahwa yang menghidupkan kita tuh Allah, bukan hinak. Cuma secara adat hinak bang. Jadi pian jangan berhinak lah. Ini jangan berhinak. Secara adat aja nih toh. Nabi Yunus adalah yang mendengar sejarah Nabi Yunus berdoa lawan Tuhan, ya Allah lepaskan ulun dari parut iwak. Kadada, cari aja sejarahnya kadada. Sampai kakak berhuwak ini kadada juga sejarahnya. Yang ada apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bawirid sidin di dalam parut iwak itu bawirid. Mengakui kesalahan sidin. Nah, Nabi Musa waktu kapulipitan dikejar serangan tentara Firaun, Firaunnya mengejar, catuk lawan yang apa tuh supaya tabelah lautan nih, catuk sampai 9 kali kada tabelah-belah juga. Imbah itu jar Allah Taala nyawa baca salawat wirid kadene nih. Baca Nabi Musa salawat kepada Rasulullah, catukan yang ke-10 lalu tabuka. Lalu jadi jalan raya lautan tuh kawasidin menyebarang. Nah, wirid kada? Wirid. Nah, maka sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sidin keduanya bawirid iya, berdoa iya. Maka itu kita mutabaah kepada Rasulullah. Dalam 24 jam kita ada bawirid. Dalam 24 jam kita ada berdoa. Bahkan doa kita jadikan wirid. Mantap lagi nih. Doa dijadikan wirid. Kada ampihan kita berdoa. Wirid sudah narannya. Nah, cuma tadi ngatakan supaya doa kita jadi pahala yang banyak pahalanya lah, maka hati kita ridha dulu lawan Allah Taala. Ridha dulu lawan Allah Taala. Amun khawati kita berdoa tadi memang semata-mata hendak melihat akhlak Rasulullah. Maka kita selalu dimatani melihat akhlak Nabi. Akhlak Nabi tunggal butingan diandak di awak. Berdoa akhlak Nabi, bawirid akhlak Nabi, baudu akhlak Nabi, sembahyang akhlak Nabi. Nang kaya kita tuh kada berpisahan dengan Rasulullah. Nah, ini yang dikehendaki. Maka ketika kita sudah berudu, kabul hajat melihat akhlak sidin. Sudah sembahyang, kabul hajat melihat akhlak sidin.
Nah, karena rancakan akhlak sidin yang dilihat, semoga Allah membukakan hijab melihatkan sohibul akhlak. Sohibul akhlak. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.